Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami ucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman terus membawa kami di dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saya ambil dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu Saudara, ayat ini kelihatannya sederhana sekali. Garam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar renungan ini semua kenal yang namanya garam. Dan apapun masakannya, siapapun yang masak, apa itu masakannya orang kaya, apa itu masakannya orang miskin, masakannya orang yang ada di kalangan papan atas, apakah itu masakannya orang raja-raja, pemerintahan tertinggi, apakah itu orang yang paling bawah, apapun bentuk masakannya, saya percaya tidak ada satu masakan yang lebih lezat, yang lebih enak kalau tidak ada garamnya. Pasti bukan mudah-mudahan. Garam itu adalah membangkitkan rasa enak, rasa nikmat, rasa sedap. Itu garam yang pertama. Dan yang kedua, garam itu juga menjadi salah satu bahan pengawet. Salah satu bahan pengawet untuk jenis makanan sejenis ikan, daging. Nah, ketika daging ikan itu dikasih garam, maka tidak akan mudah menjadi busuk. Lalat pun tidak akan mudah untuk mendekati. Bahkan kami pernah menjumpai seorang pawang ular. Ya. Ketika ular itu susah untuk ditangkap, di mana ular itu berada, kanan kirinya dikasih garam, maka ular itu tidak berani beranjak dari tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketika saya mau mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, untuk di negeri kita, setahu saya tidak ada garam yang bisa menjadi tawar. Bahkan kotorannya garam itu saja itu tetap asin, Bapak Ibu Saudara. Ketika garam itu dicuci, ketika garam itu dicuci, bekas cucian garam itu pun asin, dan begitu asin dan sangat asin. Bapak Ibu Saudara, nah saya mau beritahukan, berbicara tentang garam, itu sesungguhnya juga berbicara tentang kehidupan orang percaya.
Di mana kehidupan orang percaya itu senantiasa memiliki garam, memiliki kehidupan yang bernilai, kehidupan yang bermakna, yang selalu membuat rasa sedang, selalu membuat rasa enak, selalu membuat rasa nyaman. Di mana orang-orang beriman, orang-orang percaya berkumpul, bersekutu, maka situasi akan menjadi nyaman, menjadi aman. Mengapa? Karena orang-orang beriman akan senantiasa menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi yang jadi masalahnya di sini dikatakan Tuhan Yesus mengemukakan, ya, Alkitab mencatat dengan jelas, ya, jika garam itu menjadi tawar. Saudara, sepengetahuan saya garam itu tidak pernah tawar. Tetapi notabene-nya saya juga belum pernah tahu sampai di sana, benar atau tidak, di Timur Tengah sana ada semacam garam buatan. Ya, ketika garam itu dicelup, ya, celup dalam air, orang masak, ya, seperti orang bikin teh celup itu, saudara. Ya. Lalu setelah terasa asin cukup, garamnya itu diangkat. Besok begitu lagi, seterusnya dan seterusnya. Sampai suatu saat garam itu tinggal garam yang dinamakan garam menjadi tawar. Nah, tetapi yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan, ya, dengan jelas, garam yang tawar itu seperti apa? Garam yang tawar itu sesungguhnya juga gambaran daripada orang-orang yang sudah tawar hati. Hidupnya suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15. Ya. Alangkah baiknya jikalau kamu panas atau dingin, tapi karena kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu, aku akan membuang kamu. Saudara, kata dimuntahkan, Bapak Ibu Saudara, kata dimuntahkan. Mengapa dimuntahkan? Kata dimuntahkan itu berarti sesuatu yang sudah dimasukkan di dalam mulut. Sederhananya, dalam pengetahuan sederhananya, kelihatannya makanan itu enak, sedap, tetapi ternyata setelah masuk di dalam mulut tidak ada rasanya, tidak bisa dirasakan, atau mungkin tidak enak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, jangan jadi orang Kristen yang kelihatannya enak, tetapi ternyata ketika dimasukkan tidak enak, tidak bisa dirasakan, tidak ada rasanya. Tetapi pastikanlah bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang senantiasa membuat manis, ya, membuat sedap, membuat nikmat, ya, rohani kita tetap bertumbuh, tetap semangat, iman kita, pengharapan kita, kasih kita tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar, tetap mempunyai satu kekuatan yang begitu kuat, yang begitu antusias di dalam pelayanan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jangan sampai kasih itu menjadi hambar, menjadi tawar. Tapi pastikanlah bahwa iman kita adalah iman yang betul-betul dapat dirasakan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Alkitab mengatakan, ketika garam itu menjadi tawar, dikatakan tidak ada lagi gunanya selain hanya dibuang dan diinjak orang. Kasihan Bapak Ibu Saudara, dunia akhir zaman ada banyak Kristen-Kristen yang sudah tawar, Kristen yang sudah hambar, Kristen yang tidak ada gunanya. Mari kita bangkit, kita bangun, bahwa kita betul-betul memiliki Kristen yang betul-betul yang dapat dirasakan dan dapat dinikmati, dapat mengubah situasi dan kondisi yang harusnya rusak menjadi baik, yang seharusnya tawar menjadi sedap. Itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, garam tidak selalu di tempat yang indah, tidak selalu di tempat yang enak. Mungkin tempatnya sangat sederhana, kurang begitu disukai orang, ya, tetapi selalu dicari oleh orang. Ya, rumah makan bisa laku, bisa ternama, mempunyai nama karena garam. Saudara, pastikan kehidupan saudara dan saya hidup seperti garam, ya, yang bisa mengasinkan, bisa menyedapkan, bisa menyenangkan, bisa mengawetkan. Tempat tidak harus bagus, sekalipun sederhana tetapi sehat. Ya, saya selalu katakan dengan teman-teman, ya, hidup sehat itu tidak harus mahal, sederhana itu sehat. Sederhana itu sehat, sehat itu sederhana. Saudara, mari kita mau menjadi orang yang hidup sehat. Ya, pastikan hidup kita seperti garam. Alkitab mengatakan, kamu adalah garam dunia. Gak main-main saudara. Adalah visi dan misi saudara. Kehidupan saudara adalah menjadi garam di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Pastikan bahwa kehidupan kita menjadi garam yang membuat orang menjadi sedap, menjadi enak, menjadi, ya, bisa dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus sudah mati di kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu sangat berguna, sangat berharga bagi banyak orang, bahkan bagi Tuhan. Karena korban Kristus sudah menyelamatkan saudara. Terima kasih Bapa di surga buat korban di atas kayu salib gunung Golgota. Engkau menjadikan kami menjadi garam-garam dunia ini Tuhan. Dunia perlu digarami Tuhan. Dunia perlu Tuhan digarami Tuhan. Kalau Engkau mendapati kami sudah tawar, Tuhan tolong kami Tuhan. Kembalikan kami Tuhan, agar kami tetap menjadi garam-garam yang bermanfaat, garam yang berguna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang korban di atas kayu salib tidaklah sia-sia untuk menolong kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa, segala terang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.